Puji Tuhan, selamat pagi, kembali kita bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan hari ini Minggu 24 Mei 2020. Kita masih tetap ada di rumah untuk berbakti kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan memberikan judul firman Allah pagi hari ini tentang domba yang digembalakan. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 4 sebagai ayat emas, saya akan bacakan untuk kita sekalian demikian. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, domba itu adalah seekor binatang yang tidak bisa hidup sendiri. Domba itu tidak bisa hidup sendiri. Selain mereka akan hidup berkelompok, domba itu sangat membutuhkan adanya gembala. Harus ada pemimpinnya, harus ada yang menggembalakan, memelihara kehidupan mereka. Nah, pada saat gembala membawa mereka keluar dari kandang menuju ke padang rumput, domba-domba ini akan mengikuti di belakangnya. Dia akan nurut kepada gembalanya, kemana akan dibawa, dan tentunya akan dibawa ke padang rumput. Kenapa dia mengikuti kemana gembalanya pergi? Karena domba-domba ini mengenal suara gembalanya. Sementara gembala upahan tidak akan diikuti, karena domba-domba ini tidak pernah mengenal suara gembala upahan. Tetapi kepada gembalanya dia akan mengikuti, karena domba-domba ini mengenal suara gembalanya. Nah, karena domba itu sangat membutuhkan seorang gembala, maka domba ini sangat senang jika digembalakan. Seekor domba atau kawanan domba atau kelompok domba, mereka sangat senang kalau ada yang menggembalakannya. Jadi ketika dia digembalakan, merasa nyaman, merasa senang. Mereka merasakan kedamaian, ketenangan ada di tangan seorang gembala. Itu domba. Lalu orang percaya, kita orang-orang percaya, itu oleh Tuhan Yesus diumpamakan seperti seekor domba. Kenapa diumpamakan seperti seekor domba? Karena harusnya orang-orang percaya itu memiliki sifat, memiliki watak seperti domba, sebagaimana yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kalau kita ini memiliki watak, memiliki sifat seperti seekor domba, kita adalah orang-orang percaya juga yang senang jika digembalakan. Kita merasa damai, merasa tenang kalau ada seorang gembala yang memelihara kehidupan kita. Nah, orang-orang percaya yang mau digembalakan ini tentunya memiliki beberapa tanda. Ada tandanya. Loh, kenapa? Karena ada orang yang tidak mau digembalakan. Tetapi kalau kita itu punya sifat seperti domba tadi, kita ini mesti senang jika ada orang yang menggembalakan kehidupan kita. Mereka mengenal suara gembalanya dan akan mengikutinya. Jadi anak-anak Tuhan yang mau digembalakan, yang senang jika digembalakan, itu akan mengenal suaranya, suara gembalanya, dan akan mengikutinya.
Gembala agung kita itu Tuhan Yesus. Nah, tentunya kita pun akan mengenal suara dari gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi gembala yang utama, gembala agung itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi gembala agung ini juga memiliki gembala-gembala kecil yang bertugas menggembalakan di dunia. Mereka adalah orang-orang tertentu yang dilantik, yang ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk menjadi gembala-gembala kecil yang bertugas menggembalakan di dalam dunia. Jadi gembala-gembala kecil yang bertugas di dunia ini bukanlah orang-orang biasa karena mereka ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada otoritas, ada kuasa Allah yang dibebankan kepada orang-orang ini. Nah, gembala-gembala di dunia ini akan menyampaikan suara Tuhan sebagai gembala agung kita, lalu untuk diikuti oleh orang-orang percaya. Mereka bekerja memelihara domba-domba Allah, memelihara orang-orang percaya, menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang percaya, untuk orang-orang percaya itu mengikuti firman Tuhan. Mereka yang mau mendengar dan mengikuti, mereka yang mau mendengar dan mengikuti, taat, menurut, akan dibawa ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Jadi orang-orang yang suka digembalakan ini pasti mendengar suaranya, menuruti suaranya, menuruti firman Tuhan. Nah, orang-orang ini oleh gembala kita yang agung akan dibawa ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Mazmur 23 ayat 2 katakan demikian. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kitab Mazmur menjelaskan dua hal. Berkat rohani, karena kita akan dibawa kepada kebenaran. Berkat jasmani, karena kita dibawa ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Jadi orang-orang yang mengikuti Tuhan, yang mendengar suara dan mengikuti suaranya, setia kepada gembalanya, setia kepada Tuhan ini, menerima berkat rohani dan juga berkat jasmani. Itu dijamin oleh gembala agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga karena jaminan berkat tadi, baik berkat rohani maupun berkat jasmani, domba-domba milik Allah tadi, orang-orang percaya yang senang digembalakan tadi bisa berkata, tidak akan mengalami kekurangan. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa pemazmur bisa berkata takkan kekurangan aku? Karena hidupnya dijamin oleh Tuhan. Sama juga kita bisa berkata, hari ini kita bisa berkata, takkan kekurangan aku. Berkat rohani melimpah, berkat jasmani melimpah. Kenapa? Karena kita mau dan senang digembalakan. Artinya, kita mendengar suara Tuhan dan mengikuti suara Tuhan tersebut. Namun demikian, kita sering melihat ada orang-orang percaya yang tidak mau digembalakan.
Orang-orang percaya yang tidak senang, tidak suka digembalakan. Nah, orang-orang ini tidak setia. Yang lain beribadah, yang lain berbakti, justru pergi ke tempat-tempat tertentu. Yang lain menurut kepada aturan firman Tuhan, justru orang ini memberontak, membangkang, tidak mau menurut. Ini orang yang tidak mau digembalakan. Mereka memberontak dan tidak taat. Bahkan ada mereka yang keluar dari persekutuan orang-orang percaya. Karena masalah ini, masalah itu, dan lain sebagainya. Mereka keluar dari persekutuan orang-orang percaya. Ini orang yang tidak suka digembalakan. Mereka membenci dan memusuhi gembala yang membimbingnya. Padahal kita tahu seorang gembala itu menuntun kepada kebenaran, membawa ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Tetapi justru gembalanya dibenci, gembalanya dimusuhi, gembalanya dikatakan tidak adil, gembalanya dikatakan berat sebelah, gembalanya dikatakan tidak setia, tidak mengasihi, dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang tidak suka digembalakan. Dalam artian demikian, sifat domba itu tidak ada di dalam kehidupan mereka. Coba kita bandingkan dengan satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang penggarap kebun anggur yang menganiaya hamba-hamba yang diutus oleh pemilik kebun anggur. Jadi seorang pengusaha kebun anggur mempunyai kebun anggur yang luar biasa. Lalu dia sewakan kepada para penggarap-penggarap kebun anggur. Sekian waktu kemudian, pengusaha ini mengutus hamba-hambanya untuk meminta hasil dari kebun anggurnya tadi. Tapi apa yang dilakukan oleh penggarap-penggarap kebun anggur ini? Justru hamba-hamba yang datang untuk mengambil hasil dari kebun anggur itu, ada yang dianiaya, ada yang dibunuh, dilempar keluar dari kebun anggur. Sampai pengusaha ini mengutus anaknya supaya bisa mengambil hasil kebun anggur tadi. Tetapi para penggarap-penggarap tadi justru membunuh anak dari pengusaha kebun anggur tadi. Nah, yang disampaikan Tuhan Yesus sedemikian rupa, apa yang dilakukan, apa yang diberikan kepada kita, itu adalah gambaran bahwa ternyata gembala-gembala yang membimbing kepada kebenaran ini kadang-kadang dimusuhi dari orang-orang yang tidak suka digembalakan. Mereka lihat, mereka memberontak. Ini yang terjadi. Seorang yang senang digembalakan adalah seorang juga yang tidak pernah bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Orang yang digembalakan itu orang yang tidak mudah bersungut-sungut, bahkan tidak pernah bersungut-sungut, juga tidak pernah saling mempersalahkan. Entahkah itu menyalahkan gembalanya, entahkah menyalahkan orang lain, dia akan tetap tinggal tenang. Karena dia tahu punya gembala yang memelihara. Makanya tidak akan pernah bersungut-sungut, tandanya. Jadi tanda-tanda orang yang mau digembalakan, selain dia akan mengenal suara gembalanya, menuruti suara gembalanya, dia tidak akan mudah bersungut-sungut, mudah mengeluh. Ketika suatu saat ada dibawa ke dalam lembah kekelaman, domba itu tetap tenang. Kenapa dia bisa tenang? Punya gembala. Jadi meskipun kita ini orang percaya, satu saat dibawa ke dalam satu kesulitan,
Satu saat dibawa kepada satu penderitaan. Kita diizinkan mengalami kekurangan. Kita diizinkan dikucilkan. Kita diizinkan dicemooh oleh orang lain sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena himpitan yang demikian. Seekor domba, orang-orang percaya yang jadi domba-dombanya Allah, dia akan tetap tenang. Dia tidak akan menyalahkan siapapun. Dia tidak akan pernah bersungut-sungut. Kenapa bisa terjadi demikian? Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bayangkan, sekalipun kita berjalan dalam lembah kelam, lembah yang menakutkan, lembah yang membuat kita khawatir, lembah yang membuat kita terhimpit, mengalami berbagai penderitaan. Firman Tuhan katakan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gembala kita itu beserta dengan kita. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Orang percaya seperti ini tidak pernah melihat betapa beratnya kehidupan, betapa menakutkannya masalah yang dihadapi. Dia tidak akan pernah melihat yang demikian. Tetapi yang dilihat adalah gada dan tongkat gembala. Ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan, bicara tentang pembelaan Tuhan bagi orang-orang percaya yang mau dan suka digembalakan. Jadi yang dilihat itu bukan masalahnya, bukan penderitaannya, bukan kesulitannya, tetapi yang dilihat adalah gada dan tongkat gembala tadi. Yang dilihat adalah kuasa Tuhan yang mampu menjaga dan menolong kehidupannya. Ini orang yang mau digembalakan. Tapi orang yang tidak mau digembalakan ketika masalah datang, menuding sana, menuding sini, menyalahkan sana, menyalahkan sini. Kenapa? Karena tidak mau percaya sungguh-sungguh kepada gembalanya. Tetapi kita orang-orang percaya, sekalipun kita dibawa ke dalam lembah kekelaman, gada dan tongkat Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa manapun juga. Dan yakin di tempat yang seperti itu kita tetap dibela, ditolong oleh Tuhan. Orang-orang percaya yang seperti ini tidak akan seperti orang-orang Israel di padang gurun. Jadi orang percaya yang tetap memandang kuasa Tuhan tidak akan seperti orang-orang Israel di padang gurun yang sering apa? Menyalahkan Musa dan menyalahkan Tuhan saat berada dalam penderitaan. Sejak mereka keluar dari Mesir, ada laut Tebro yang membentang. Mereka menyalahkan Musa sebagai pemimpin, sebagai gembala mereka yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Mereka menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Ketika mereka kekurangan air, mereka pun menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan, dan puncaknya adalah persungutan besar yang dikerjakan oleh mereka sebelum mereka memasuki tanah Kanaan karena ketakutan yang mereka miliki. Mereka tidak memandang besarnya kuasa Tuhan yang mampu menolong mereka dengan tiang awan, tiang api, roti panah yang disediakan tiap hari. Tetapi mereka memandang masalah yang terlalu besar. Orang-orang yang ada di Kanaan yang siap mengalahkan mereka, itu yang mereka pandang, bukan kuasa Tuhan. Mereka adalah orang-orang tegar tengkuk, orang-orang yang tidak suka digembalakan. Dan karena mereka adalah orang-orang yang tidak suka digembalakan, tegar tengkuk, tidak pernah mendengar suara Tuhan, tidak pernah mau menurut suara Tuhan, tegar tengkuk,
maka akhirnya mereka pun binasa di tengah padang pasir. Pilihan ada di pihak kita. Mau digembalakan atau tidak, itu pilihannya cuma itu. Ya. Bersedia digembalakan atau hidup bebas dengan segala keinginan pribadinya. Kalau kita domba, tentunya bisa memilih mana yang terbaik untuk kehidupan kita. Akibatnya masih akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita senang digembalakan seperti seekor domba yang membutuhkan gembala, Tuhan itu menjamin kita tidak kekurangan dan mendapatkan perlindungan. Dijamin oleh Tuhan tidak kekurangan dan mendapatkan perlindungan.